Perjuangan kita berlanjut terus. Dibujuk, dirayu, ditekan. Kalau perlu kadernya dijebloskan ke tahanan. Itu adalah bagian daripada risiko perjuangan kita. Itu adalah bagian risiko perjuangan kita. Apakah penetapan Johnny G. Plate yang kemudian juga bakal diikuti Syahrul Yassin Limpo merupakan permainan politik yang licik dari Jokowi untuk memperalat instrumen hukum guna menghantam lawan politik seperti yang gencar digembar-gemborkan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY Denny Indrayana yang kini berada di Australia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, belum surut onteran-onteran Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate yang telah ditetapkan Jaksa Agung sebagai tersangka dalam kasus dugaan mega korupsi BTS Progi senilai 8 triliun rupiah. Sudah muncul kabar tak sedap bahwa kader Partai Nasdem yang lain, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, juga bakal diseret KPK sebagai tersangka. Kabar tak sedap itu tampaknya membuat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh semakin meradang. Di depan ribuan kadernya di acara pembukaan kegiatan orientasi caleg Partai Nasdem se-Sulawesi Selatan di Makassar pada hari Kamis 22 Juni 2023 yang lalu, Surya Paloh merasakan adanya siasat politik licik yang menimpa Partai Nasdem. Dibujuk, dirayu, ditekan, kalau perlu kadernya dijebloskan ke tahanan. Lebih lanjut, Surya Paloh terkesan menyalahkan aparat penegak hukum yang dianggap main-main dan menyalahkan media sosial yang begitu gencar menyerang Partai Nasdem. Perjuangan kita berlanjut terus. Dibujuk, dirayu, ditekan. Kalau perlu kadernya dijebloskan ke tahanan. Itu adalah bagian daripada risiko perjuangan kita. Itu adalah bagian risiko perjuangan kita. Tapi niat baik kita pada negeri ini, niat baik kita bahkan justru kepada sahabat-sahabat kita yang ada di negeri ini. Sahabat kita bukan orang yang tidak memerintah. Bahkan sahabat kita yang sedang memerintah pun kita memiliki niat baik untuk itu, saudara. Kita tidak mengedepankan prasangka buruk. Kita tidak mengedepankan pikiran-pikiran dan strategi yang licik dalam berpolitik. Kita menghormati upaya penegakan hukum yang ada di negeri ini. Penghormatan kita pada upaya penegakan hukum itu jangan diragukan lagi terhadap Nasdem. Kita patuh, kita menghormati itu. Tapi bolehlah Nasdem juga mengingatkan kepada para penegak hukum, jangan sekali-sekali mempermainkan kata-kata, jangan sekali mempermainkan hukum itu sendiri. Jangan mencari-cari kesalahan yang tidak perlu dicari. Peran daripada media sosial kita yang terus-menerus memerankan peran bagaimana untuk tidak hanya sekedar mengingatkan lawan-lawan politiknya, tapi juga sudah menggiring opini untuk menghancur leburkan dengan seluruh cara yang dihalalkan. Dan itu dibiarkan dari waktu ke waktu. Konsekuensinya adalah kerusakan mentalitas bangsa. Adalah kewajiban bagi para kader Partai Nasdem untuk mengingatkan seluruh komponen dan elemen masyarakat, dan itu dimulai untuk mengingatkan dari diri kita sendiri. Negeri ini memberikan keteladanan.
Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kok bisa sedemikian meradang seorang Surya Paloh? Lantas dengan mudah menuding aparat penegak hukum dan pengguna akun media sosial telah menzalimi dirinya dan partainya. Apakah Surya Paloh ingin ikut-ikutan menggunakan strategi playing victim yang ingin mencitrakan dirinya seolah-olah Partai Nasdem telah menjadi korban permainan politik yang licik dan tak beradab? Apakah Surya Paloh lupa dengan doa mohon kutukan yang pernah disuarakan dengan suara lantang dan menggetarkan? Kalau ia dan Partai Nasdem mengkhianati komitmen untuk membangun bangsa dengan ikhlas, dengan kejujuran hati, dengan kerja keras, mohon untuk dikutuk Tuhan, bahkan siap untuk diambil nyawanya. Secara spiritual, apakah Surya Paloh belum memiliki sikap sensitif dan tanggap kalau musibah yang terus beruntun menghantam Partai Nasdem merupakan karma doa mohon kutukan yang seharusnya tidak boleh ia lakukan? Kalau Surya Paloh mengungkap soal permainan politik yang licik, apakah hal itu tidak sama saja menampari wajahnya sendiri ketika ia berkuar-kuar untuk tetap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024, tiba-tiba saja berselingkuh dan mengambil jalan menikung dengan membangun kemesraan bersama PKS sambil menimang-nimang Anies Baswedan yang dijagokan bakal menjadi sosok antitesis Jokowi di Pilpres 2024? Dari sisi ini, siapakah sesungguhnya yang sedang dituding Surya Paloh? Presiden Jokowi? Atau sebenarnya dia balik menunjuk mukanya sendiri di depan kader-kadernya? Kalau tudingan permainan politik yang syarat dengan kelicikan itu diarahkan pada Presiden Jokowi, salahnya di mana? Coba Surya Paloh lihat efek ekor jas atau koktail efek politik yang diperoleh Partai Nasdem pada pemilu 2014 dan 2019 yang lalu. Sebagai partai baru pada pemilu 2014 untuk pertama kalinya mengikuti pemilu, Partai Nasdem berhasil nangkring pada posisi 9 dengan meraup 8,42 juta suara atau 6,74% dari total suara sah secara nasional dengan perolehan kursi DPR RI sebanyak 35 kursi dari 560 kursi yang diperebutkan. Demikian juga ketika Partai Nasdem mengikuti pemilu yang kedua tahun 2019, perolehan suara Partai Nasdem langsung melonjak drastis dari urutan ke-9 ke urutan ke-5 besar pada pemilu 2019 dengan meraih suara 12,66 juta atau 9,05% dari total suara sah nasional dengan perolehan kursi 59 kursi atau 10,26% dari total 575 kursi DPR RI yang diperebutkan. Diakui atau tidak, itulah berkah elektoral yang berhasil dinikmati Partai Nasdem ketika posisi Partai Nasdem berada satu barisan dengan parpol pendukung pemerintahan Jokowi. Dan tiga kadernya, Johnny G. Plate, Siti Nurbaya, dan Syahrul Yassin Limpo pun ditarik ke istana sebagai menteri. Mungkin karena kepedean dan sikap arogan, Partai Nasdem merasa telah menjadi partai besar. Akhirnya kepengen lepas dari pengaruh Presiden Jokowi, kemudian balik badan secara diam-diam dengan menimang-nimang si antitesis Jokowi Anies Baswedan yang saat itu masih aktif menjadi Gubernur DKI Jakarta dan bergandengan mesra dengan partai oposisi PKS. Lantas terang-terangan pada tanggal 3 Oktober 2022 menampar wajah Presiden Jokowi dengan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024. Marahkah Jokowi? Tidak. Buktinya tiga kader Nasdem tetap dipertahankan di istana meskipun secara manusiawi tidak bisa menahan rasa kecewa. Bahkan prahara politik pun justru malah menghantam Partai Nasdem yang diawali dengan mundurnya sejumlah elit Partai Nasdem lantas diikuti dengan ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Bukan mustahil pula juga akan diikuti oleh Syahrul Yassin Limpo yang kini sedang dalam status terperiksa di KPK. Apakah penetapan Johnny G. Plate yang kemungkinan juga bakal diikuti Syahrul Yassin Limpo merupakan permainan politik yang licik dari Jokowi untuk memperalat instrumen hukum guna menghantam lawan politik seperti yang gencar digembar-gemborkan
oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY, Den Indrayana, yang kini berada di Australia. Sungguh, di tengah ketatnya pengawasan politik dan demokrasi yang demikian terbuka, Kejaksaan Agung, KPK, atau lembaga penegak hukum yang lain sama saja bunuh diri apabila menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa adanya dua bukti permulaan yang cukup. Kalau pada akhirnya kader Partai Nasdem harus berurusan dengan hukum akibat korupsi misalnya, bisa jadi itu merupakan buah karma politik dari doa mohon kutukan yang Surya Paloh panjatkan, karena Nasdem dinilai sudah mengkhianati komitmen untuk membangun bangsa dan negara dengan ikhlas, dengan kejujuran hati, dan dengan kerja keras. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.